Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 12. Jangan kamu ini lagi ngidam. Baru pulang kok mukanya udah lecek begitu. Lupa digosok ya tadi pagi, ucapan Daisy membuat Kai semakin kesal. Mominda jemput Kai, di culuna Pak Cupil jemput Kai. Dibilang na, Kai nda mau dijemput Cupil Momi. Malah dijemput Cama Cupil. Nda taulah, kecel Kai, omel anak itu. Loh, kenapa? Kan sama pulang ke rumah bukan ke laut, heran Daisy. Kai melirik kesal ke arah omanya itu seraya berdecak keras. Temen sekolah Kai bilang, Kai itu dijemput dedi kamu. Kai sudah bilang, itu Pak Cupil Kai. Temen Kai bilang, tapi kamu mirip sama Pak Cupil nah. Begitu, Daisy tertawa keras, membuat Kai menatap tak percaya pada omanya itu. Ih taulah, nda mau minda oma Cama aja. Mau keluar lacanya hati na Kai. Kai beranjak pergi. Meninggalkan sang oma yang masih tertawa keras. Padahal supirnya ganteng loh, mirip opa-opa. Masa gak mau disamain sama orang ganteng? Aneh anak itu, Daisy puas menertawakan cucunya, sampai ia lupa dengan obat menantunya. Iya, obatnya Zain. Setelah meminum obatnya, Zain merasa sedikit mendingan. Rasa sakit di kepalanya sudah tidak sesakit tadi. Sekarang, pria itu tampak tertidur dengan lelap dengan memeluk lengan Sea. Ia bahkan tak mengizinkan Sea untuk pergi bareng sebentar saja darinya. Sea, anakmu ngambek itu loh, celetuk Daisy saat masuk ke dalam kamar putrinya. Kai, biarin aja mah, nanti juga baik sendiri. Sea tadi gak sempat jemput. Takutnya Zain kenapa? Jelas Sea dengan pandangannya yang tak lepas dari Zain. Daisy ikut memperhatikan Zain, ia merasa kasihan dengan menantunya itu di saat sakit seperti ini. Perlahan, ia melangkah mendekat dan duduk di tepi ranjang. Tatapan matanya beralih menatap Sea dengan tatapan sendu. Sebenarnya orang tua Zain tuh udah meninggal atau masih ada Sea? Tanya Daisy dengan penasaran. Sea menggeleng. Aku enggak tahu ma. Setahuku Zain cuma tinggal dengan neneknya aja. Setelah neneknya meninggal, dia tinggal sendiri. Kata nenek, orang tua Zain sudah meninggal. Saat ditanya makamnya di mana, nenek tak mau mengatakannya. Sea bingung harus cari orang tua Zain di mana. Setidaknya, dia tahu di mana makam orang tuanya. Ujar Sea dengan nada rendah agar tak membangunkan Zain yang baru saja tertidur. Daisy menghela nafas pelan, ia memainkan tangannya dan menatap menantunya dengan mata berkaca-kaca. Masih muda, udah tinggal sendirian. Untung ketemu kamu sih, janda anak dua jadi rame. Celetuk Daisy yang merubah suasana haru menjadi pecah. Apa sih mama ini? Sungut Sea. Daisy tersenyum, dia mengelus selimut yang menutupi kaki Zain. Yah, jangan sampai kamu mengulang kesalahan yang sama Sea. Sesibuk apapun, jangan titipkan suamimu pada orang lain. Ambil pelajaran dari pernikahanmu sebelumnya, kita tidak tahu keadaan hati seseorang. Apalagi, suamimu masih muda,
tampan, yah walau gak berduit tapi dia punya tampang. Jadi, dijaga baik-baik. Sea menganggukkan kepalanya, perkataan Daisy memang ada benarnya. Bahkan, pertama kali ia melihat Zain saja dia sudah terpana melihat ketampanan pria itu. Di luar sana, pasti banyak wanita yang ingin menjadi di posisinya saat ini. Mama tuh udah anggap Zain seperti anak mama sendiri, jadi mama rasanya punya 2 anak. Papa kamu sih lebih milih cepat pulang sebelum nambah anak. Jadinya ya gini, cuman punya anak 1. Celetuk Daisy yang mana membuat Sea menahan nafasnya. Dia memang anaknya, tapi dia juga selalu terkejut dengan setiap apa yang Daisy katakan. Jenna dan Vanya tiba di rumah, keduanya pun berjalan masuk secara beriringan. Namun, langkah keduanya terhenti saat melihat kehadiran Lionel menyambut kepulangan mereka. Jenna langsung memeluk sang papa, dengan sayang Lionel pun mengecup lembut kening putri satu-satunya itu. Jenna ke kamar dulu pa, pamit Jenna. Lionel mengangguk, dia membiarkan putrinya untuk beranjak pergi ke kamarnya. Tatapannya beralih menatap sang istri yang terlihat cuek padanya. Saat Vanya akan beranjak pergi, tiba-tiba Lionel menahan lengannya. Lepasin, sentak Vanya seraya menatap tajam suaminya. Lionel menghela nafas pelan. Tadi kamu ajak Jenna kemana? Tanyanya dengan tatapan melemah. Terserah aku dong mau ajak putriku kemana. Apa urusannya dengan kamu? Sentak Vanya dengan kesal. Vanya, mau sampai kapan kamu seperti ini terus? Apa kamu gak kasihan dengan Jenna? Dia selalu merasa canggung dengan hubungan dingin kedua orang tuanya, bentak Lionel dengan tatapan tajam. Vanya menyeringai dalam. Lalu kenapa? Kamu takut Jenna tahu kalau kakaknya dibunuh oleh papanya sendiri? Iya. Lionel menatap nanar ke arah mata sang istri. Pria itu perlahan menarik tangannya yang mencengkeram tangan Vanya. Aku tidak membunuh putra kita, Vanya. Bagaimana bisa aku membunuh putra kita sendiri? Darah dagingku sendiri. Aku tidak pernah membunuhnya, seru Lionel dengan suara bergetar. Vanya tertawa sumbang, ia menatap mata dang suami dengan tatapan tajam. Kamu memang tidak membunuhnya secara langsung, tapi perbuatan kamulah yang membunuhnya. Kalau Jenna tahu dia punya kakak dan kakaknya mati karena papanya sendiri, dia pasti akan membencimu. Aku punya kakak, tatapan Vanya dan Lionel terkejut mendengar suara putri mereka. Keduanya sama menatap Jenna yang berdiri tak jauh dari keduanya dengan air mata yang membasahi pipinya. Jenna, ini makam kakak, tanya Jenna dengan suara bergetar seraya menatap ke arah makam kecil di hadapannya. Air matanya luruh membasahi pipinya, dadanya pun terasa sangat sesak. Pantes, Mama dan Papa selalu larang Jenna ke paviliun belakang. Ternyata, kalian menyembunyikan ini. Kenapa Jenna gak boleh tahu? Tatapan Jenna beralih menatap kedua orang tuanya yang sama menatap ke arah makam itu. Makam itu terletak tepat di sebelah paviliun. Jenna tak pernah tahu jika ada makam kakaknya di sana. Setiap kali sang mama ke paviliun belakang rumahnya, Jenna ingin sekali ikut. Hanya saja, sang mama selalu tak mengizinkannya.
Bahkan, paviliun dijaga ketat oleh penjaga agar Jenna tak memasuki paviliun itu. Mama dan Papa gak bermaksud menyembunyikan ini semua. Kami hanya ingin menutup luka lama dan berusaha untuk tak kembali membukanya. Ujar Lionel dengan tatapan sendu. Mendengar perkataan Lionel, Vanya beralih menatap tajam suaminya. Luka yang kamu buat begitu maksudmu, katakan yang sebenarnya pada Jenna, jika kamulah yang membunuhnya. Kamu sengaja tidak mengizinkan Jenna ke sini karena kamu tidak tahu putrimu membencimu, kan? Sentak Vanya yang mana membuat Jenna mengalihkan pandangannya pada sang papa. Benar itu, Pak, papa yang bunuh kakak, pekik Jenna. Lionel menggeleng kuat. Harus berapa kali aku bilang, Vanya, aku tidak membunuhnya. Putra kita meninggal bukan karena aku. Terus karena siapa? Karena selingkuhanmu, iya, sungut Vanya dengan emosi. Lionel menjambak kasar rambutnya, ia tampak frustasi saat ini. Aku tidak selingkuh, harus berapa kali aku bilang, aku tidak selingkuh, sentak Lionel. Oh, kalau bukan selingkuh kok bisa memiliki anak dengan wanita lain? Hilaf, iya. Hebat kamu ya, menutupi kesalahan kamu yang udah terbongkar. Jenna memejamkan matanya, ia menutup telinganya agar tak mendengar suara kedua orang tuanya yang sibuk berdebat. Walaupun hubungan Vanya dan Lionel kurang baik, tetapi mereka tetap menghindari perdebatan di depan putri mereka. Pertama kalinya, keduanya berdebat di hadapan Jenna secara langsung. Bisa diam gak? Teriak Jenna yang mana membuat Lionel dan Vanya menghentikan perdebatan mereka. Keduanya menatap terkejut pada putrinya yang menatap keduanya dengan tatapan lemah. Aku tidak tahu apa yang terjadi di antara kalian. Ma, Pa, Jenna cuman ingin tahu kenapa kakak meninggal. Udah, bukan justru perselingkuhan, pembunuhan, yang kalian bahas itu. Ceritakan dengan jelas, kenapa kakak Jenna bisa meninggal. Pinta Jenna dengan suara bergetar menahan sesak di dadanya. Jenna, Vanya meraih tangan Jenna, lalu ia menggenggamnya dengan lembut. Jenna pun menatap nanar mata sang mama yang menatapnya dengan tatapan berkaca-kaca. Sebelum ada kamu, mama pernah hamil kakak kamu. Mama mengalami pendarahan di usia kehamilan mama yang ke-8 bulan. Saat dilarikan ke rumah sakit, dokter menyarankan agar mama melahirkan saat itu juga dengan operasi. Tapi saat kakakmu lahir, dia sudah tidak bernafas Hicks, dia meninggal setelah dilahirkan Hicks. Jenna menghapus air matanya, ia menarik tangannya dari sang mama dan berjongkok di sisi makam sang kakak. Jenna membaca nama yang terdapat di nisan itu. Perlahan, tangannya terangkat dan mengelus nisan tersebut. Zidane Kairi Salvatore, Kak Zidane. Boleh aku memanggilmu begitu? Jenna mengelus nisan bertuliskan nama sang kakak dengan air mata yang terus membasahi pipinya. Ia memang tak pernah bertemu dengan Zidane. Namun, Jenna merasa sedih saat tahu jika ia memiliki seorang kakak dan sudah tiada. Bu, keduanya dikejutkan dengan Jenna yang tidak sadarkan diri. Bergegas, Lionel meraih putrinya dan menggendongnya masuk. Raut wajahnya terlihat panik, begitupun dengan Vanya. Ia segera membawa sang putri kembali ke dalam rumahnya.
Sedangkan Fanya, wanita itu ingin mengikuti suaminya. Namun langkahnya terhenti dan menoleh pada makam putranya. Besok mama jenguk lagi ya sayang, batin Fanya sebelum akhirnya dia menyusul kepergian suaminya. Kai sedang bermain kambing di halaman belakang rumahnya. Pria kecil itu tampak menghindari kejaran kambingnya yang terus berlari mengejarnya. Sampai, langkah Kai tiba terhenti saat melihat sebuah kucing liar yang ada di taman rumahnya. Kucing siapa ini? Lucu banget kucingnya, hitam naa, ndapelna mandi ya, seru Kai seraya menatap kucing itu. Capi, Cini dulu Capi, kau juga hitam, tapi nda semua hitam. Untung belang kamu, nda hitam semua. Sudah Cini, nanti dicakal kucing. Kai menarik kambingnya yang akan mendekati kucing liar itu. Kucing itu berjalan mendekati sepeda milik Kai, lalu ia menghentikan langkahnya dan berdiam diri seolah sedang menahan sesuatu. Kai memperhatikannya dengan seksama, tetapi tak Kai baru ngeh apa yang akan kucing itu lakukan. Janan belak daika. Nah, Kai mematung sejenak saat kucing itu mengotori sepedanya dengan kotorannya. Bahu Kai melemas, ia memandang ban sepedanya yang terdapat noda kuning. Tapi kucing itu merasa tak bersalah, ia justru mengais pasir seolah menutupi bekas kotorannya itu. Kucing itu berlalu pergi, membuat Kai bergegas mendekati sepedanya. Ia berjongkok di hadapan sepeda miliknya, membuat aroma kotoran itu sangat menusuk hidungnya. Cepedana Kai kotol jadinya, rengek Kai. Ngapain kamu? Suara Daisy mengejutkan bocah menggemaskan itu. Melihat ada kotoran di ban sepeda Kai, membuat Daisy membulatkan matanya. Astaga, kamu kecepirit ya, kenapa gak ke kamar mandi? Seru Daisy yang mana membuat Kai panik. Anak itu segera berdiri dan melambaikan tangannya. Bukan Kai. Kai bukan kecepilit. Tatapan Kai beralih menatap kambingnya. Daisy pun turut menatap kambing milik cucunya itu. Mau salahkan si kambing? Nggak bisa ya, modelnya aja udah beda. Dikira Oma gak bisa bedain. Ayo sini, panggil Momi suruh cebokin. Daisy menarik tangan Kai masuk ke dalam rumah. Dengan pasrah, Kai mengikuti sang Oma yang menarik tangannya. Bukan Kai loh Oma, rengek Kai. Terus siapa? Kotoran kambing tuh udah beda modelnya. Udah, jangan banyak gerak. Langsung ke kamar mandi, tegur Daisy. Malam pun tiba, Kai masih kesal dengan omanya yang menuduhnya mengotori sepedanya. Setelah tahu jika kucinglah yang melakukannya, sang oma malah menyengir tak bersalah. Sekarang, Seha sedang berusaha membujuk putranya itu dengan memberikan susu untuknya. Kai malah cama Momi dan Oma, tapi Momi yang pacak Kai loh minum cucu pokoknya, celoteh Kai dengan alisnya yang menukik tajam. Dia meraih botol susunya dan naik ke atas ranjang orang tuanya. Melihat itu, Zain langsung mengulurkan tangannya. Membuat Kai mencari posisi ternyaman di pelukan Dedi sambungnya itu. Aku ambilkan kamu makan dulu, pamit Sea. Zain menganggukkan kepalanya, ia lalu mengecup kepala Kai dengan lembut. Sakit di kepalanya sudah hilang. Hanya tersisa mualnya saja.
Tapi tak apa, ia merasa besok pagi dirinya sudah kembali sehat. "Dedi, bedanya kambing camambe apa?" tanya Kai yang mana membuat Zain mengerutkan keningnya dalam. "Enggak ada bedanya lah, sama kambing," sahut pria tampan itu. "Beda cualannya." "Hah, kok?" Sakit kepala Zain yang tadinya sudah sembuh kembali sakit karena pertanyaan anak itu. "Kambing cualannya B, kalau B cualannya kambing," terangkai yang mana membuat Zain memegang kepalanya. "Udahlah Kai, tidur aja. Kepala Dedi sakit lagi dengar ocehan kamu," ringis Zain. Pagi ini, Sea dibangunkan oleh suara keras dari kamar mandi. Wanita itu segera beranjak bangun. Tatapan matanya beralih ke sampingnya di mana Zain semalam tidur di sana. Namun, pagi ini pria itu sudah tidak ada lagi di sana. "Hurek, Zain!" Sea langsung menghempaskan selimutnya dan berlari ke arah kamar mandi. Terlihat, Zain tengah berjongkok di depan kloset seraya berusaha memuntahkan isi perutnya. Sea langsung memijat tengkuk Zain, ia menatap prihatin dengan apa yang suaminya rasakan saat ini. "Sudah?" tanya Sea setelah melihat Zain terdiam. Huek, Zain kembali memuntahkan isi perutnya. Hanya air yang keluar. Karena sedari kemarin pria itu tak makan dengan baik karena sebab mualnya ini. "Aku lemas banget," ujar Zain dengan lirih. Sea langsung membersihkan mulut suaminya, ia lalu membantu Zain untuk berdiri. Pria itu tampak lemas sekali. Bahkan ia tak mampu menopang tubuhnya. Bisa saja Zain muntah di wastafel, tapi sepertinya pria itu sangat lemas hingga tak kuat berdiri. Dengan hati, Sea membantu Zain menaiki ranjang. Setelah pria itu merebahkan dirinya, Sea langsung menarik selimut dan menyelimuti suaminya itu. Tangannya langsung meraih minyak angin dan mengoleskannya pada perut dan juga dada Zain. "Lambung kamu bermasalah mungkin, dari kemarin muntah terus. Sembuh, terus gitu lagi," curiga Sea. Zain tak bisa menjawab Sea, tubuhnya benar lemas saat ini. Pria itu hanya bisa memejamkan matanya dan menikmati pijatan lembut Sea di perutnya. Setelah itu, Sea beranjak pergi untuk mengambilkan minum untuk suaminya. Tak lama, Sea kembali dengan segelas teh hangat di tangannya. Wanita itu mendudukkan dirinya di tepi ranjang dan membangunkan Zain sebentar. "Zain, bangun dulu, minum teh hangatnya biar ada tenaga," pinta Sea. Perlahan, Zain beranjak duduk. Kepalanya masih terasa berputar-putar, ia bahkan tak kuat membuka matanya. Sea kemudian membantu suaminya untuk minum teh hangat itu. Zain hanya meminumnya sedikit saja. Karena pria itu kembali menolak sebab perutnya yang merasa mual. Sedikit lagi aja, bujuk Sea. Zain kembali meminum tehnya, tetapi ia langsung menutup mulutnya menahan mual. Ia menatap Sea dengan tatapan lemah seraya menggelengkan kepalanya. "Udah, aku gak kuat, mual banget rasanya," ujar Zain dengan lemas. "Terus gimana? Kamu maunya apa? Dari kemarin kamu makannya sedikit, muntah terus. Dibawa ke dokter gak mau?" "Aku bingung harus apa," ujar Sea dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa kasihan dengan kondisi Zain saat ini.
Melihat Sea yang hampir menangis, Zain meraih tangan Sea dan mengembangkannya dengan lembut. Bukannya menenangkan, Zain justru menangis lebih dulu, membuat raut wajah Sea berubah bingung. "Kenapa? Sakit banget ya?" tanya Sea dengan khawatir. "Jangan nangis Hicks," isak Zain. Sea tersenyum, ia menghapus air mata Zain yang terus turun. Entah mengapa, suaminya jauh lebih manja ketika sakit. "Makan ya, aku buatin bubur mau?" Zain menganggukkan kepalanya, ia masih saja menangis dengan bibirnya yang mencebik ke bawah. Sebenarnya Sea mau tertawa melihat tingkah suaminya yang terlihat kekanak-kanakan. Namun, ia tidak mau memperburuk mood Zain pagi ini. Sea membuat bubur untuk suaminya, berharap bubur lebih mudah ditelan oleh Zain dan pria itu tak mudah mual. Setelah selesai membuatnya, Sea langsung membawanya kembali ke kamar. Terlihat, Zain kembali memejamkan matanya. "Zain, makan dulu," ujar Sea yang mana membuat Zain membuka matanya. Ia tak tertidur, hanya memejamkan matanya untuk mengusir rasa tak enak pada perutnya. "Suapin," pinta Zain saat Sea membantunya untuk duduk. "Iya, ini disuapin," sahut Sea dengan lembut. Untungnya, bubur buatan Sea diterima baik oleh Zain. Pria itu tak mengalami mual lagi, bahkan ia makan dengan lahap. Sea sedikit bingung, tapi ia tetap menyuapi suami kecilnya itu hingga bubur itu habis tak tersisa. "Nambah lagi ya, mau?" tanya Sea. Di luar dugaan, Zain justru mengangguk seraya tersenyum. Dengan tatapan heran, Sea beranjak pergi kembali ke dapur untuk mengambil bubur yang tersisa. Zain sakit lagi, Daisy datang mengejutkan Sea yang tengah melamun saat mengambil bubur Zain. Iya ma, pagi tadi muntah, kasihan sampai lemas begitu," sahut Sea dengan cepat. "Bawa ke dokter gih, mungkin ada masalah di lambungnya. Takut bahaya nanti kalau penanganannya telat," tegur Daisy. Sea menggelengkan kepalanya. Zainnya gak mau, lagian dia aneh. Minum teh hangat mual. Giliran bubur aja lahap nggak kayak orang sakit, jelas Sea yang mana membuat Daisy terdiam. "Kok bisa gitu ya?" gumam Daisy merasakan keanehan menantunya. Sore hari, Sea pergi ke apotik untuk membelikan Zain obat. Mual yang pria itu alami sebentar-bentar hilang dan datang. Jadi, Sea memutuskan untuk membelikan obat untuk suaminya itu. Jaga jika mual dan pusingnya kembali datang. Sea membeli beberapa obat yang menurutnya memang bagus untuk pencernaan dan juga mengobati rasa mual. Setelah membayar, Sea berniat akan pulang. Namun, Sea justru berpapasan dengan Davita yang baru saja masuk ke dalam apotik yang sama. Davita hanya tersenyum menyapa Sea, dia akan berlalu dari sana. Akan tetapi, Sea justru menahan lengannya dan menatap lekat teman mamanya itu. "Tante, ada yang mau aku bicarakan," ujar Sea dengan tatapan serius. Bicara apa ya? Kok serius banget? Sebentar ya, Tante mau beli obat dulu." "Papa Richard, darah tingginya kambuh lagi," ujar Davita yang mana membuat Sea terpaksa melepasnya. Setelah Davita membeli obat yang ia inginkan,
wanita itu kembali mendekati Sea yang menunggunya di kursi tunggu. Ayo, kita mau bicara di mana? Sea mengajak Davita ke sebuah kafe dekat dengan apotik. Keduanya memesan minuman untuk menemani obrolan mereka. Tatapan Sea sedari tadi terlihat dingin dan datar, membuat Davita merasa tak nyaman dengan tatapan wanita muda itu. Apa yang ingin kamu bicarakan? Apa kamu berubah pikiran untuk menerima tawaran Richard? Tanya Davita. Uang membuat Sea menyunggingkan senyumnya. Justru, aku semakin yakin untuk tidak menerima putra tante, ujar Sea. Davita membulatkan matanya. Apa maksudmu berbicara seperti itu, Sea? Sentaknya dengan tatapan tajam. Apa yang tante ketahui tentang Zain? Siapa orang tua suamiku? Tante pasti mengetahuinya, kan? Pertanyaan Sea membuat Davita menegang. Apa? Richard mengatakan semuanya padaku tentang status suamiku yang dia katakan sebagai. Sea memejamkan matanya, ia merasa berat mengatakan kata selanjutnya. Anak hasil dari hubungan gelap. Sekarang beritahu aku, siapa orang tua Zain? Ujar Sea dengan mematap tajam ke arah wanita paruh baya di hadapannya itu. Davita menghela nafas pelan. Sea, kamu sudah tahu asal-usul suamimu tapi masih mau menerimanya. Putraku Richard, dia memang hanya putra sambungku. Tapi aku yang merawatnya sejak kecil. Kamu menolaknya, sama saja kamu menolakku. Apa menurutmu, aku masih berbelas kasih untuk mengatakan siapa orang tua suamimu itu? Davita beranjak berdiri, ia menatap angkuh pada Sea yang menatapnya dengan tatapan tak percaya. Jangan harap, Davita meraih tasnya dan beranjak pergi dari sana. Ia meninggalkan Sea yang terlihat panik. Tante Davita, tunggu. Kau harus katakan siapa orang tua Zain, pekik Sea. Ia berniat akan mengejar Davita. Namun, pegawai kafe tiba menahannya. Maaf, pesanan Anda belum dibayar. Seru pegawai itu yang membuat Sea berdecak kesal karena gagal mengejar wanita paruh baya itu. Ia masih memandang kepergian Davita dari jendela kaca. Davita masuk ke dalam mobilnya dan berlalu pergi meninggalkan area parkiran. Apa yang sebenarnya Tante Davita sembunyikan? Kenapa dia enggan sekali memberitahukan yang sebenarnya? Batin Sea. Davita turun dari mobilnya, wanita itu masuk ke dalam rumahnya dengan tatapan kesal. Kebetulan, Richard akan keluar. Jadi, ia tak sengaja berpapasan dengan sang mama. Melihat keberadaan pria itu, Davita segera menghampirinya. Apa yang sudah kamu katakan pada Sea? Sentak Davita yang mana membuat Richard mengerutkan keningnya dalam. Katakan apa? Aku sudah lama tidak bertemu dia. Ada apa sih? Heran Richard. Mama kan sudah bilang, jangan beritahu siapapun tentang Zain. Kenapa kamu bilang hal itu pada Sea? Sentak Davita dengan tatapan tajam. Bukannya bagus kalau Sea mengetahuinya, dia pasti akan merasa ilfil dengan Zain kan harusnya. Karena suaminya itu ternyata adalah anak hasil dari hubungan gelap, sahut Richard dengan santai. Bodoh, kamu itu bodoh Richard. Sea bukannya bercerai dari Zain. Dia justru mendesak Mama memberitahukan siapa orang tua suaminya itu. Perkataan Davita membuat Richard terkejut.
Namun, satu hal yang Richard bingungkan, kenapa mamanya itu tak jujur saja siapa orang tua Zain? Kenapa terkesan menutupinya dan tak boleh siapapun tahu? Memangnya, siapa orang tua Zain? Tanya Richard dengan tatapan heran. Davita terdiam, wanita itu kembali mengatupkan bibirnya. Ia memandang Richard yang menatapnya dengan tatapan penuh selidik. Jantung Davita berdegup kencang, tatapan matanya terlihat ragu. Ma, siapa orang tua Zain? Mama pasti mengenalnya kan, desak Richard. Mama tidak akan memberitahumu, kamu suka sekali bocor pada Sea, desis Davita sebelum beranjak pergi meninggalkan Richard. Mama, Richard menatap kepergian Davita. Tanpa keduanya sadari, Benny sejak tadi berdiri tak jauh dari mereka. Tatapan matanya terlihat bingung dengan percakapan ibu dan anak itu. Zain, mirip nama teman gue, tapi taulah, gak ngurus, gumam Benny dan pergi ke kamarnya. Entah mengapa, keadaan tubuh Zain kembali sehat. Bahkan, pria itu tengah bermain dengan Kai dan juga Asril di taman belakang. Seolah, ia tak pernah sakit sebelumnya. Tawa Kai dan Asril yang sedang menendang bola mengundang perhatian Sia yang baru saja kembali dari apotik. Loh, kok di sini? Suara Sia mengejutkan ketiga pria berbeda usia itu. Momi bawa apa? Momi bawa apa itu? Seru Kai saat melihat kresek yang ada di tangan sang Momi. Semua barang yang Sia bawa dari luar, pasti Kai kepo untuk melihatnya. Ini obat Dedi, Momi gak beli jajan. Kan jajan Kai masih banyak di kulkas. Ujar Sia saat putranya itu mengambil plastik obat Zain dan membukanya. Ya coklat telol udah ndak ada. Kalau Momi belikan buat Kai, baik kali Momi ini loh. Nah, Kai mengembalikan plastik obat itu pada Sia. Tujuan Momi keluarkan beli obat, bukan jajan. Sudah, jangan coklat terus. Tambah bulat nanti perutmu. Ujar Sia sebelum beranjak mendekati Zain yang masih menendang bola bersama Asril. Ish, celalu begitu. Nda Oma, nda Momi. Celalu bodi ceming kata Oma, gumam Kai dengan kesal. Sia langsung meraih tangan Zain dan memegang kening pria itu dengan tangannya yang lain. Ia mencoba mengecek suhu tubuh Zain dengan punggung tangannya. Tak merasakan panas, Sia mencoba memegang leher Zain. Suhu tubuh suaminya itu normal, bahkan wajahnya sudah tidak pucat lagi. Udah sembuh? Tanya Sia dengan tatapan bingung. Zain mengangguk cepat, ia melingkarkan tangannya di pinggang sang istri dan menatapnya dengan tatapan lekat. Terima kasih sudah merawatku dengan baik, aku sudah sembuh kok. Jadi, kamu tidak perlu khawatir, ujar Zain dengan senyuman manisnya. Oh begitu, syukurlah. Gak kambuh, kambuh lagi kan? Tanya Sia dengan tatapan ragu. Tentu saja enggak, lihat, aku sudah bisa menggendongmu. Sia terkejut saat Zain menggendongnya. Wanita itu memekik keras saat Zain membawanya berlari memutari taman. Sia sungguh takut kalau dirinya terjatuh. Wanita itu memeluk leher Zain dengan erat seraya memejamkan matanya. Aku tidak akan membiarkanmu terjatuh. Aku akan selalu menjagamu, ujar Zain yang mana membuat Sia kembali membuka matanya. Ia menatap kedua putranya yang menatapnya dengan tatapan polos. Turunkan, Sia merasa malu dilihat oleh kedua putra kecilnya.
Zain terkekeh geli melihat Sea yang salah tingkah. Wanita itu beranjak masuk ke dalam karena merasa malu dengan kedua putranya. Tatapan Zain mengarah pada Kai dan Asril yang masih memandang kepergian sang mumi. Ayo, kita main lagi, seru Zain dan disambut antusias oleh kedua putranya. Malam hari, mual yang Zain alami kembali datang. Pria itu berjalan menuju ruang keluarga dan duduk di sana. Ia tak ingin mengganggu istrinya yang sedang sibuk di ruang kerja. Seharian ini Sea sudah sibuk mengurus dirinya. Pastilah pekerjaan wanita itu tersingkirkan karenanya. Loh, Zain, kok di sini? Daisy datang mendekati Zain. Ia melihat menantunya itu yang memasang raut wajah yang lesu. Mual lagi, tebak Daisy. Zain mengangguk lemah. Kenapa ya, Ma? Perut Zain rasanya kayak diaduk-aduk. Apalagi setelah makan. Mualnya jadi tambah terasa. Aduh Zain pada ibu mertuanya itu. Pusing gak kepalanya? Tanya Daisy yang khawatir. Zain mengangguk pelan. Pusingnya gak kayak tadi pagi, cuman perut rasanya gak enak. Lirih Zain. Daisy terdiam. Ia memandang Zain dengan tatapan penuh selidik. Jangan kamu ini lagi ngidam. Hah, ngidam, emangnya Zain bisa hamil apa? Seru Zain dengan tatapan tak percaya. Daisy berdecak kesal. Ngidam loh, maksudnya, istrimu hamil dan kamu yang ngerasain ngidamnya, sentak Daisy. Emang bisa begitu? Tanya Zain dengan tatapan polosnya. Bisa, dulu mendiang papa mertuamu yang ngalamin ngidamnya saat mama hamil Sea. Jangan udah isi itu istrimu, ujar Daisy dengan semangat. Hamil maksudnya? Pertanyaan polos Zain membuat Daisy berdecak sebal. Enggak, ya iyalah Zain, besok beli tes pack, biar dicek beneran hamil atau enggak. Semoga aja iya. Mendengar itu, Zain langsung berdiri. Rasa sakit yang ia rasakan tadi hilang entah kemana. Dengan semangat 45, pria itu menatap Daisy yang bingung dengan tingkahnya. Aku beli sekarang aja deh, Ma. Biar dicek sekarang, seru Zain. Udah malam, besok aja, gak usah sekarang, tegur Daisy. Zain menggeleng. Aku gak sabar minta Sea buat cek. Kalau benar hamil, aku akan jadi daddy. Aku akan punya bayi. Seru Zain dan berlalu pergi dari sana, meninggalkan Daisy yang menghela nafas kasar melihat kepergian sang menantu. Semoga saja beneran hamil, tapi apa gak papa anak itu pergi malam begini? Gumam Daisy yang khawatir pada menantunya itu. Zain pergi ke apotik dekat rumah, untung saja ada yang buka. Ia menatap isi plastik berisikan tes pack yang baru saja dirinya beli. Hati pria itu berbunga, ia memiliki sejuta harapan dalam hatinya. Jika benar istrinya hamil, Zain pasti akan bahagia mendengarnya. Saat akan menaiki motornya, tatapan Zain justru jatuh pada penjual martabak yang ada di seberang jalan. Tiba, pria itu menginginkannya. Tanpa pikir panjang, ia pun memutuskan untuk membelinya. Sepertinya enak, barangkali Sea juga mau. Batin Zain dengan melangkahkan kakinya menyeberang jalan. Zain dikejutkan dengan sebuah mobil yang tiba muncul dari tikungan dan mengarah padanya.
Lampu yang silau menyorot tajam pada matanya, membuat tubuh Zain mendadak kaku. Ia tak dapat lagi menghindari truk yang akan menabraknya karena jaraknya yang sangat dekat. Tubuh lemah Zain terpental hingga menabrak pembatas jalan. Plastik tespek yang ia pegang terlempar tak jauh dari tubuhnya. Pria itu menatap ke arah plastik tespek itu dengan tatapan lemah. Wajah Sea yang tersenyum padanya kini menghantui pikirannya. Bahkan, wajah kedua putranya terngiang di benaknya. Ada yang tertabrak, tolong, tolong. Orang yang berada di sana bergegas menghampiri tubuh Zain yang masih terkapar tak berdaya. Sea, lirih Zain sebelum kegelapan merenggut kesadarannya. Orang setempat menghubungi Ricky, karena panggilan terakhir yang ada di ponsel Zain adalah nomor Ricky. Beruntung, nomor ponsel Zain tak disandi. Sehingga, orang yang berada di sekitar area kecelakaan itu dapat langsung menghubungi Ricky. Tak butuh waktu lama, Ricky langsung datang ke lokasi yang telah diberitahukan. Teman saya mana Pak? Seru Ricky dengan panik. Ia bahkan tak sempat melepas helmnya dan langsung menanyakan tentang Zain. Baru saja dibawa ambulans, jawab bapak itu. Ricky menjambak rambutnya, raut wajahnya terlihat frustasi. Apalagi saat melihat bekas darah yang berada di aspal. Air mata Ricky luruh, dia yakin keadaan sahabatnya sangat parah hingga membuat darah banyak keluar. Tapi korban masih hidup kan? Tanya Ricky dengan suara bergetar. Masih, tadi langsung dipakaikan masker oksigen sama petugas medis. Oh ya, ini barang milik temanmu. Bapak itu memberikan ponsel dan dompet milik Zain. Ricky pun menerimanya. Ia menatap ponsel milik sahabatnya yang sudah retak layarnya. Tapi ponsel itu masih nyala dan berfungsi. Ah iya, ini satu lagi. Kami menemukan ini di lokasi kejadian. Bapak tadi kembali memberikan kantong plastik yang berisikan beberapa tespek pada Ricky. Dengan bingung, Ricky mengambilnya dan melihat isinya. Melihat itu, air mata Ricky jatuh. Ia tahu mungkin saja saat ini Sea sedang hamil dan Zain keluar untuk membeli tespek itu. Terima kasih Pak, ujar Ricky dengan ramah. Tadi supir truk sudah dibawa pihak kepolisian, ada saksi juga. Pihak keluarga datang saja ke kantor polisi, biar semuanya diurus. Semoga temanmu baik, baik saja. Ricky mengangguk, ia tak lupa mengucapkan terima kasih. Setelah ia bertanya tentang lokasi rumah sakit yang membawa Zain, akhirnya dia memutuskan untuk menjemput Sea lebih dulu. Pasti wanita itu belum mengetahuinya, karena orang pertama yang tahu adalah dirinya. Lagi, di kontak Zain hanya nama Sea yang tertera. Tidak ada penyebutan istri, membuat orang berpikir jika Sea sama seperti Ricky. Kedatangan Ricky disambut bingung oleh Sea, wanita itu mengerutkan keningnya dalam saat melihat penampilan Ricky yang tampak kacau. Tanpa sepatah kata pun, Ricky menyerahkan dompet dan ponsel milik Zain. Dengan bingung, Sea meraih kedua barang itu. Juga, ini, Ricky menyerahkan kembali tespek uang Zain beli sebelum ia kecelakaan. Ini barang milik Zain kan? Tadi kata mama dia keluar untuk beli tespek, mana dia?
Sudah dilarang mama dia untuk pergi, tetap saja ngeyel. Belinya kan bisa besok, sekalian aja periksa ke dokter, gumam Sea dengan kesal. Tapi kok ponselnya rusak? Tanya Sea dengan bingung. Ricky menundukkan kepalanya, ia sedang berusaha menguatkan dirinya untuk mengatakan hal yang pastinya mengejutkan bagi Sea. Zain kecelakaan. Deh. Sea mengangkat pandangannya, matanya menatap Ricky dengan air mata yang luruh membasahi pipinya. Seolah waktu berhenti berputar. Bibir Sea kaku untuk digerakkan, tubuhnya pun bergetar hebat. Sekarang sudah dibawa ke rumah sakit, kalau lo mau ikut ayo. Kalau enggak kuat, biar gue aja, ujar Ricky dengan suara yang lirih. Ada tamu rupanya. Daisy datang dengan senyum mengembang, membuat Ricky menoleh pada wanita paruh baya itu. Kok gak diajak masuk sih, teman Zainnya? Zainnya lagi pergi, dia. Sea, Daisy panik saat tubuh putrinya limblung ke arahnya. Dengan cepat, Daisy menahan tubuh putrinya, beruntung ia tak sampai pingsan. Zain Hicks, Zain. Zain kenapa? Tanya Daisy dengan bingung. Tante, sebaiknya kita ke rumah sakit. Zain mengalami kecelakaan, ujar Ricky yang mana membuat Daisy syok. Kecelakaan, Sea, jangan pingsan sekarang. Suamimu kecelakaan, kita harus ke rumah sakit. Ayo, seru Daisy. Ricky akan kembali ke motornya, tetapi Daisy langsung memanggilnya. Pakai mobil, kamu bisa nyetir kan? Bisa. Akhirnya Ricky yang menyetir mobil menuju rumah sakit. Sepanjang perjalanan, Sea hanya bisa menangis dengan tatapan kosong. Ia tak bisa bayangkan kalau terjadi apa dengan suaminya. Daisy hanya bisa mengusap lembut punggung putrinya. Ia juga sama seperti Sea yang mengkhawatirkan kondisi Zain. Sesampainya di rumah sakit, Ricky segera mengajak Daisy dan Sea menuju resepsionis. Maaf sus, korban kecelakaan atas nama Zain Albert. Baru saja dia mengalami kecelakaan. Korban yang ditabrak oleh truk, tanya Ricky pada seorang suster. Pasien atas nama Zain Albert sedang ditangani di ruang UGD. Setelah mendengar itu, Sea langsung berlari ke ruang UGD yang dimaksud. Ricky dan Daisy pun menyusulnya. Zain Hicks, Sea menatap pintu ruang UGD yang masih tertutup. Ia tak akan tenang sebelum tahu kabar suaminya. Sea, Mama urus administrasinya dulu ya. Daisy beranjak pergi dan menitipkan Sea pada Ricky. Tak lama, dokter keluar. Bergegas, Sea menghampirinya dengan perasaan yang tak karuan. Bagaimana kondisi suami saya, dok? Tanya Sea tanpa basa-basi. Pasien mengalami pendarahan di kepala, kami harus mengeceknya lebih lanjut. Untuk mengetahui apakah ada pendarahan di otaknya atau tidak, terang dokter itu yang mana membuat Sea bertambah lemas. Lakukan yang terbaik, dok. Saya akan membayar berapapun, tapi tolong suami saya Hicks, tolong dia Hicks, isak Sea. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkan pasien, ujar dokter itu sebelum beranjak pergi. Sea mendudukkan dirinya di kursi tubuhnya, ia sudah tak sanggup lagi menangis. Keadaan Zain sangat mengkhawatirkan dirinya.
Tak lama, Daisy kembali dan menanyakan kabar Zain. Sea tak sanggup menjelaskannya, jadi Ricky lah yang menjelaskannya. Maaf, keluarga pasien, seorang suster datang mendekat pada Sea. Iya sus, kami keluarga pasien. Ada apa? Tanya Daisy dengan perasaan takut. Pasien membutuhkan 3 kantong darah. Kebetulan rumah sakit hanya punya 1. Kami sudah menghubungi pihak rumah sakit lain, dan dari mereka tidak ada yang menyimpan darah golongan AB. Apa salah satu dari kalian ada yang bergolongan darah AB? Daisy dan Sea saling tatap, keduanya menggelengkan kepalanya. Tatapan mereka pun mengarah pada Ricky yang sama halnya seperti mereka. Pasien harus segera mendapatkan donor darah untuk tindakan selanjutnya, terang suster itu. Sea beranjak berdiri, tatapannya terlihat linglung saat ini. Saya akan mendapatkannya sus. Tok, tok. Duh, siapa sih malam? Malam gini ngetuk pintu. Gak tahu waktu Davita keluar dari kamarnya. Wajahnya terlihat seperti orang yang bangun tidur. Dengan kesal, wanita itu berjalan menuju pintu. Orang ada bel, kenapa harus ketuk pintu coba? Kesalnya seraya membuka kunci pintu. Gak tahu sopan san, Davita membulatkan matanya saat melihat kehadiran Sea di rumahnya. Penampilan wanita itu berantakan, dengan mata yang sembab membuat Davita bertanya-tanya. Sea, ngapain kamu malam? Malam ke rumah tante, apa kamu baik? Baik saja? Tanya Davita dengan hati-hati. Matanya menatap ke arah sekeliling. Bagaimana Sea bisa masuk ke dalam pagar rumahnya? Sepertinya ia lupa mengunci pintu pagar. Siapa orang tua kandung Zain? Tanya Sea seraya menatap Davita tanpa ekspresi. Astaga, kamu kesini malam hanya untuk bertanya. Siapa orang tua kandung Zain? Tante tahu tapi tante tidak mau memberitahunya. Suamiku sedang berada di rumah sakit. Dia membutuhkan donor darah secepatnya. Sentak Sea seraya menarik tangan Davita. Lepasin gak? Davita berusaha lepas dari cengkraman tangan Sea yang mencengkramnya dengan kuat. Keributan yang keduanya buat, mengundang penghuni rumah yang lain datang. Benny dan Richard langsung menghampiri kedua wanita berbeda usia itu. Papa Richard pun langsung berusaha melerai pertengkaran keduanya dengan dibantu oleh kedua putranya. Kamu gila ya, ke rumah orang malah buat onar, main masuk seenaknya, gak punya sopan santun, sentak Davita dengan kesal. Siapa orang tua kandung suami saya? Tante tahu kan, siapa orang tua kandung Zain? Sekarang dia sedang ada di rumah sakit, kondisinya kritis dan membutuhkan donor darah. Tolong katakan siapa orang tua kandung Zain Hicks. Sea berlutut, ia menangkupkan tangannya pada Davita. Benny menatap Sea dengan bingung, ia melangkah mendekati wanita itu. Zain Albert, tanya Benny yang mana membuat Sea menatapnya. Iya, Zain Albert. Zain kecelakaan Hicks, dia membutuhkan darah golongan AB. Semua rumah sakit tidak memiliki stok darah golongan itu. Harapan satunya sekarang adalah orang tua kandung Zain.
Aku tak memiliki waktu banyak untuk mencari orang yang memiliki golongan darah itu. Hanya ibumu yang tahu siapa orang tua kandung Zain, jelas Sea. Benny beralih menatap sang mama, tatapan matanya terlihat tajam. Ma, siapa orang tua Zain? Katakan, dia temanku. Mama tidak boleh seperti ini padanya, sentak Benny. Mama enggak tahu, Mama, bohong. Katakan sekarang atau aku akan kembali ke luar negeri. Ancam Benny yang mana membuat Davita memejamkan matanya. Lionel Salvatore, dia ayah kandung Zain. Kerutan di kening Sea memudar. Perlahan wanita itu berdiri dan memandang Davita dengan tatapan tak percaya. Davita pun menatap Sea. Keduanya saling adu tatap saat ini dengan ekspresi yang berbeda. Ya, suamimu anak kandung Lionel Salvatore dengan sahabat tante, Areha. Deh. Terlihat, seorang gadis cantik turun dari bis. Ia terlihat kesusahan membawa kopernya. Sesaat, ia menatap ponselnya. Lalu, menghubungi seseorang untuk menjemputnya. Rambut panjangnya yang terurai indah diterpa angin. Membuat kecantikan wajahnya terlihat jelas saat ini. Areha, gadis cantik itu menoleh. Ia tersenyum mendapati gadis berambut pendek yang berusia sepantarannya berlari mendekatinya. Davita, kedua gadis itu saling berpelukan dengan heboh, mengundang tatapan orang di sekitar mereka. Akhirnya kamu nyusul ke kota juga. Aku seneng banget, seru Davita setelah pelukan mereka terlepas. Masa aku gak datang? Kan udah janji kalau aku akan datang ke rumahmu, seru Areha dengan senyuman mengembang. Ayo, supirku sudah jemput. Biar aku bantu bawakan kopermu. Davita membawa koper Areha, tangannya menggandeng lembut tangan sahabatnya itu. Di mobil, Areha menatap luar jendela dengan tatapan berbinar terang. Ia melihat gedung tinggi, yang tak biasa ia lihat di pedesaan. Melihat itu, Davita tersenyum senang. Ia menepuk bahu Areha yang mana membuat gadis itu menoleh menatapnya. Tinggal saja di kota, aku akan senang kamu di sini. Pinta Davita, kasihan ibu sendirian di kampung, lagian aku hanya janji berlibur 3 hari saja. Tolak Areha. Ya udah deh. Tapi, besok kamu harus ikut aku ke acara papaku. Di sana, banyak makanan enak. Banyak pria tampan juga. Kita akan cuci mata di sana, seru Davita dengan mata berbinar terang. Areha menepuk paha Davita dengan kesal. Kenapa sedari dulu kamu tidak berubah selalu memikirkan pria tampan? Dengar, kamu pindah ke kota sudah 10 tahun lamanya. Apa tidak puas melihat pria kota? Enggak, makanya, besok temani aku ya. Mama dan papaku setuju untuk aku mengajakmu. Di sana kita akan senang. Seru Davita seraya memeluk lengan Areha. Kedua sahabat itu saling memeluk dengan senyuman lebar. Sesampainya di rumah Davita, Areha menatap penuh kagum rumah sahabatnya itu. Ia melangkahkan kakinya masuk. Tangannya selalu digandeng oleh Davita yang tak melepasnya sama sekali. Seakan sahabatnya itu tampak bahagia dengan kehadirannya di kota. Besar banget rumah kamu, mewah, seru Areha. Besar kan?
Makanya, tinggal di sini. Aku juga bosan kalau nggak ada kamu. Sebulan sekali aku ke kampung, dan itu pun hanya 2 hari. Aku tuh pengen berangkat kampus bareng kamu, main bareng kamu, pokoknya semuanya bareng kamu. Antusias Davita hanya mendapat senyuman Areha. Bersambung.